Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas keyboard dari brand lokal yang fiturnya sama sekali nggak normal dan harganya juga nggak masuk akal. Dan memperkenalkan, ini adalah Rexus M84 Pro. Buat penontonnya di KID seharusnya nggak asing lah ya dengan nama Rexus Daxa, karena kita udah sering review baik mouse-nya ataupun keyboardnya, dan view-nya pun lumayan banyak, peminatnya lumayan banyak. Atau mungkin karena harganya yang murah aja, jadi peminatnya banyak. Nah, sekarang tanggal 12 Maret Rexus lagi launching produk barunya yang namanya Rexus M84 Pro ini. Dulu seri sebelumnya namanya adalah Rexus M71 Pro. Nah, yang saya suka dari seri Daxa itu selain premium adalah kefleksibelannya yang bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan. Jadi untuk memilih keyboard biasanya kita akan dikasih opsi mau keyboard yang wireless atau keyboard yang wired. Nah, di Rexus Daxa M84 Pro semuanya ada. Kita bisa pakai wireless dengan koneksi Bluetooth, dan gak hanya itu, Bluetoothnya ini bisa terkoneksi dengan 5 device sekaligus. Sekaligus di sini bukan berarti 5 device sekaligus bareng-bareng gitu, enggak ya. Tapi nggak usah pairing lagi. Jadi kalau misal kita koneksikan dengan HP itu kan satu ya, iPad satu, komputer satu, laptop satu, TV satu, jadi total 5. Dan untuk mengkoneksikannya ini kita bisa on-kan dulu switch yang ada di bagian bawah. Terus kita tinggal tekan Fn plus H, W, E, R, dan T untuk mengkoneksikannya dengan 5 device yang udah kita pairing. Terus kalau misalkan kita pengen gaming yang kompetitif, kita bisa pakai kabelnya, karena kalau misalkan kita pakai koneksi Bluetooth itu pasti delay ya, walaupun ada klaim minim low latency 10 milisecond kalau Bluetooth ya. Belum pernah saya tahu ada device yang Bluetooth itu yang nggak delay. Nah, jadi Rexus memberikan kita opsi pakai wire juga, dan kabelnya pun juga udah nilon braided, dan untuk kabelnya juga udah pakai konektor gold plate seperti ini. Jadi dari segi transmisi data lebih bagus, dan dari segi ketahanan karena dia gold plate juga akan lebih awet. Dan ketika kita pakai koneksi wired atau kabel, keyboardnya juga akan ngecas baterainya, yang baterainya ini memiliki kapasitas yang gede banget untuk sebuah keyboard, yaitu 3700 mAh. Dan kalau kita cas, lampu yang ada di tombol spasinya itu akan nyala, dan kalau baterainya udah full dia akan mati. Dan jujur saya nggak tahu berapa lama daya tahan baterainya ya. Jadi Rexus ini ngirim saya 2 SKU warna, jadi ada yang black and gray dan ada yang white and gray. Nah, yang white and gray ini saya gunakan full pakai koneksi Bluetooth, nggak pernah pakai kabel. Dan udah seminggu ini dia belum habis baterainya. Jadi ngetesnya lumayan juga ya. Lumayan lama maksudnya. Nah, ini kalau sekalian lihat kan saya nyalakan dia masih ada RGB-nya. Karena memang kalau misalkan kita tidak menggunakan keyboardnya untuk ngetik, lampu RGB-nya akan otomatis mati. Jadi dengan fitur ini tentu baterainya akan lebih awet. Udah baterainya besar, terus ada fitur sensor mati sendiri ketika nggak digunakan. Kalau untuk baterai, saya pribadi nggak ada komplain lah, awet banget. Terus buat kalian yang mungkin pakai iMac, kalian juga bisa pakai keyboard ini. Kalian bisa tekan Fn plus S, dan ada tulisan Mac kecil di situ di bawahnya ya, untuk dioperasikan dengan sistem Mac OS. Dan karena Daxa M84 Pro ini adalah keyboard TKL dengan 84 tombol, jadi pastikan kalian baca buku panduannya. Dan untuk buku panduannya ini saran saya untuk awal-awal kalian taruh aja di bagian bawah keyboardnya, karena dia memiliki fitur function atau FN yang banyak banget, dan biasanya memang berbeda brand itu tombol functionnya juga beda-beda. Kalau di Rexus Daxa M84 Pro ini sebenarnya sudah ada ikonnya di bawah tombol F1 sampai tombol F10 untuk beberapa tombol media dan juga tombol shortcut. Kemudian ada Fn plus Home untuk mengganti RGB effect, dan total ada 19 effect untuk RGB-nya. Terus juga ada Fn dengan tombol arrow untuk brightness, Fn plus tab untuk masuk gaming mode, dan masih banyak lagi ya fiturnya. Kalau saya jelaskan satu-satu, wah, bisa panjang banget videonya. Jadi kalau misalkan kalian memang pengen beli, kalian baca dulu buku panduannya. Terus yang menarik lagi, di bagian port depannya itu ada 2 buah USB port hub Type A 2.0 lagi. 2 loh ya, nggak 1. Jadi kalau port PC atau laptop kalian udah penuh, kalian bisa manfaatkan 2 additional portnya ini. Kalau saya pribadi sih biasanya saya gunakan untuk ngecas HP, karena biasanya kalau misalkan mau saya taruh di adapter gitu, HP-nya terlalu jauh. Jadi kalau pas kerja, HP deket keyboard itu kan enak.
Tapi mungkin kalian punya kebutuhan yang lain, jadi mungkin kalian mau koneksikan dengan mouse atau dengan headset, bisa, karena dia bisa langsung terkoneksi dengan PC walaupun mouse atau headset kalian tancapkan ke additional port hub-nya ini. Kemudian untuk switch yang dipakai juga udah pakai switch dari Gateron yang memiliki lifespan kayak keyboard premium di brand internasional atau brand yang biasanya mahal dengan lifespan sampai 50 juta klik. Untuk pilihan switchnya juga lengkap, ada red, blue, brown, dan juga yellow. Dan sama di seri sebelumnya, Daxa M84 Pro ini juga sudah memiliki fitur hot swappable, di mana switchnya ini bisa kita gonta-ganti. Jadi kalau misalkan kalian pengen mix mungkin tombol WASD-nya atau tombol gamingnya kalian pengen ganti ke red karena terlalu clicky, bisa. Dan yang menarik lagi, kalau misalkan kalian pengen ganti switch dari merek lain pun juga bisa. Jadi menurut saya Daxa itu memang menurut saya pribadi ya benar-benar fleksibel banget. Terus kalau secara desain, buat kalian yang mungkin seleranya seperti saya, selera desain yang minimalis, kalian akan setuju kalau keyboard ini terlihat cantik banget dengan true tone keycapnya. Kalau masalah warna, saya pribadi suka yang white and grey dibandingkan dengan yang black and grey ini. Gak tau kenapa yang white and grey ini kayaknya terlihat lebih mahal lah, atau mungkin saya terlalu sering melihat peripheral yang warna hitam. Jadi kayak ya udahlah yang putih aja. Kemudian untuk dimensinya memiliki panjang 316 mm, lebarnya 126 mm dengan ketebalan 41,5 mm. Bahan materialnya menggunakan plastik ABS yang cocok untuk pengguna seperti saya yang tangannya cepat basah, cepat berkeringat. Karena biasanya kalau saya pakai keyboard yang metal atau aluminium, kalau PC saya lagi ngeground itu nyetrum. Tapi untuk plastik ABS ini nggak pernah kesetrum. Untuk bobotnya juga lumayan ringan dengan bobot nggak sampai 1 kg, lebih tepatnya 800 gram. Jadi kalau misalkan kalian bawa turnamen dan kalian bawa gear sendiri, kalian tenteng gitu, nggak berat lah. Cuman sayangnya nggak seperti di seri mouse Daxanya yang dapat pouch. Di seri keyboardnya ini kita nggak dapat pouch ya. Jadi kalau dibawa ke turnamen mungkin ya kalau biasanya pakai mouse terus ada pouchnya itu kan pasti musuh kita kayak langsung ngira kita itu pro. Walaupun sebenarnya mungkin kita hanya sebagai pemain cadangan, tapi kalau ada pouchnya dibawa ke turnamen itu kayak kesannya kita pro banget gitu loh. Jadi mungkin buat Rexus semoga di Daxa selanjutnya juga ada include di dalam paket pembelian ada pouchnya ya, ada tasnya gitu. Kalau untuk kekurangannya menurut saya nggak ada armrest ya, karena saya menggunakan keyboard itu biasanya kan untuk bikin script, dan ketika nggak ada armrestnya itu di bagian sini kayak kram gitu. Nah untungnya di dalam paket pembeliannya itu kita juga disediakan yang namanya magnetic keyboard stand. Jadi dia magnetik seperti ini, kita tinggal pasangkan. Cuman untuk ukuran tangan saya masih kurang tinggi. Jadi kalau misalkan saya gunakan untuk ngetik, di sini masih kayak kurang armrest gitu. Jadi biasanya saya tambahin lagi, entah pakai kayu atau pakai apa, pakai mousepad biar posisinya itu lebih enak. Terus di dalam paket pembeliannya juga ada 4 switch backup buat kedepannya kalau misalkan ada switch yang rusak. Terus juga ada switch pullernya buat ganti switchnya. Kemudian juga ada keycap puller dan ada 2 keycap tambahan untuk tombol escape dan enter. Dengan warna yang kontras banget, warnanya itu merah, dan menurut saya kalau misalkan terpasang warna merahnya itu akan lebih bagus lagi karena terlihat lebih kontras. Jadi ini true tone, kalau ada merahnya tritone ya berarti ya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Rexus Daxa M84 Pro. Sebuah keyboard mechanical TKL 84. Oh mungkin 84 ini dari 84 tombolnya ya. Saya baru ngeh ketika bikin kesimpulan nih. 84 tombol M84 Pro. Nah untuk harganya saya belum dikasih tahu sih ya sama Rexus berapa. Cuman kalau kita lihat dari M71 yang dulu, harga untuk yang klasik itu 549.000 dan untuk yang Pro 699.000. Jadi menurut saya nggak akan jauh-jauh dari itulah. Nggak mungkin di atasnya 800.000. Nggak mungkin. Tapi nanti kalau misalkan saya udah dapat update harganya akan saya taruh di deskripsi. Dan dengan range harga segitu, menurut saya Rexus M84 Pro ini seperti yang saya bilang di awal ya, yang saya suka dari Daxa itu fleksibel banget. Jadi untuk keyboardnya ini kita bisa pilih wired atau wireless, dan wirelessnya juga kita bisa koneksikan dengan 5 device. Baterainya awet, terus juga ada additional port hub di sini ya. Jadi benar-benar menurut saya sih dengan harga segitu menurut saya worth it, karena di brand lain, brand yang tier premium atau kita bilang aja bukan brand lokal, biasanya harganya itu di atas 1 juta untuk keyboard yang memiliki fitur seperti ini. Kalau untuk ukurannya menurut saya adalah armrest ya, karena
saya terbiasa bikin skrip mengetik ya, dan karena jaraknya ini menurut saya terlalu tinggi, walaupun udah pakai magnetic stand-nya, jadi bisa dikasih mungkin alas lain ya, biar tingginya itu nggak terlalu bikin mengganggu atau kram gitulah di bagian tangan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niklas Tebudi and see you on the next video. Bye bye.